Dibuka surat Wal Fajri, surat ke-89 di juz amma. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri. Surat ke-89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Amma ba'du, para ikhwan sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk iman dan Islam, sehingga kita mudah melaksanakan taat. Di antaranya malam hari ini kita melaksanakan amanat taklim. Ada yang jauh, ada yang dekat. Karena amanat, sekalipun dekat, kalau nggak ada rasa amanat ya nggak datang. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke musola ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita dan menggugurkan dosa setiap langkah kita ke tempat ini. Amin Allahumma amin. Bersyukur pula pada para ikhwan pada malam hari ini, malam yang tanggal 2, tapi malam tanggal 1, hari tadi tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi malam ini malam kedua, besok hari kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Arba'atu hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah untuk berperang maksudnya. 1 bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, yang keempat bulan Muharram. Bulan Ramadan nggak termasuk. Iya, kenapa bulan Rajab,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang bulan Dzulhijjah. Malam ini diantaranya adalah surat Wal Fajri. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Lima ayat aja. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Walayalin ashri, dan demi malam-malam yang 10. Walayalin, malam, malam-malam. Ashri, 10. Wasyaf'i wal watri, demi yang syaf'i, yang genep. Wal watri, dan demi yang ganjil. Di Jakarta mobil diberlakukan genep ganjil, ganjil genep. Mungkin ngambil dalil ini kali ya. Menggunakan dalil apa Kota Jakarta menggunakan mobilnya itu harus memberlakukan ganjil genep sesuai tanggalnya. Mungkin ayat ini kali. Enggak tahu. Digadruk-gadrukin aja. Walaili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Malam berlalu, datanglah subuh maksudnya. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah? Dan tadi kan sumpah, ya kan? Bagi orang-orang yang berakal, lidhi hijr, bagi orang-orang yang punya akal. Para ikhwan sekalian, sedikit mari kita mengkaji ayat ini hubungannya dengan bulan Dzulhijjah. Memang ada hubungannya, ada. Saya buka tafsir wal fajri, demi waktu fajar. Fajar ini yang dimaksud adalah sholat fajar, itu sholat subuh. Fajar itu adalah awal mula terangnya bumi setelah malam berlalu. Fajar itu ya. Fajar itu artinya subuh. Tetapi fajar menurut para ahli tafsir itu ada 3. Fajar yang dimaksud wal fajri, demi yaumin nahri, hari penyembelihan kurban. Itu. Yang dimaksud fajar itu artinya hari nahr. Nahr itu hari penyembelihan kurban tanggal 10 Dzulhijjah.
Ada yang berpendapat juga fajar itu fajar setiap hari yang dimulai menyingsing kalau pagi gitu. Malam berlalu datanglah. Yang ketiga, fajar yang dimaksud adalah 1 Muharram, awal tahun Hijrah. Saya ulang lagi, fajar yang pertama yang dimaksud adalah Yaumun Nahr, hari penyembelihan, tanggal 10. Yang kedua, fajar yang kedua adalah fajar yang ada pada setiap pagi. Terbit fajar menandakan bahwa malam berlalu. Yang ketiga, fajar yang dimaksud adalah 1 Muharram yang menunjukkan awal tahun Hijrah. Termasuk juga 1 fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah tadi subuh. Sebagai mengawali awal bulan haji, pelaksanaan ibadah haji. Jadi itu fajar maksudnya banyak sekali. Para ulama lebih cenderung wal fajr itu demi waktu 10 Zulhijjah. Fajar di 10 Zulhijjah. Pagi-pagi ngapain? Takbiran. Habis takbiran apa? Sholat. Habis sholat nyembelih. Jadi fajar di tanggal 10 itu akan ada peristiwa besar-besar. Sejak malam sudah takbiran, paginya takbiran, terus ada khutbah, ada sholat, terus khutbah, terus penyembelihan, dan seterusnya. Walayalin asri. Yang kedua, malam-malam yang 10 hari maksudnya di setiap awal bulan. Allah bersumpah dengan malam-malam 10. Ada 4 pengertian malam 10. Yang pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada apa? Itikaf. Itikaf. Lailatul Qadar. Yang ibadah semalam saja 1000 bulan. Itu hanya ada di 10 malam terakhir. Bahasa 10 ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah. 10 itu. Genep apa ganjil? Genep. Nanti ada aja. Yang kedua yang dimaksud walayalin asri, malam-malam 10 adalah 10 pertama bulan Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 Asyura. Ya kan? Ada saum Asyura. Ya kan? Termasuk tanggal 20 kan? Apa? Tanggal 20 saumnya. Asyura itu 10. Ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang tanggal 8, 9, 10, ada tanggal 9, ada yang tanggal 10. Kan Asyura tanggal 10, jadi ada yang kuat itu Asyura puasanya di tanggal 10. Yang ketiga, 10 malam pertama adalah di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10. Sekarang kita sedang berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah. Kalau sumpah itu ada apa? Kok pakai sumpah segala? Sumpah tadi saya lihat.
Sumpah saya lihat beneran. Baik pakai sumpah. Yakin. Demi. Sampai sumpah itu meyakinkan lawan bicara biar percaya. Emang kamu lihat sumpah. Oh, kalau percaya ya. Ya, oh benar. Jadi malam ini malam kedua bulan Dzulhijjah tanggal 2. Yang keempat yang dimaksud 10 malam adalah 10 hari yang pertama setiap bulan. Bulan Hijriah. Nah, cerdasin. Terus jelas. Yang dimaksud setiap awal bulan 10 awal bulan yaitu bulan Hijriah. Nah, inilah keutamaan bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Enggak ada hadis yang mengatakan utama bulan Januari. Bulan Desember enggak ada. Tetapi hadis-hadis itu bulan-bulan Hijriah. Coba aja baca. Semuanya mengatakan walayalin asri 10 hari. Setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan atau waktu-waktu yang dimuliakan Allah itu maksudnya apa? Ada penekanan di situ, keistimewaan. Kita disuruh mengagungkan hari-hari 10 hari itu. Paham Pak ya? Jadi Kak, bahasa 10 itu memang dari Allah seperti itu. Kalau nilai yang tinggi 10, ya kan? Kalau nilai 100 nilai orang kaya lah. Kalau guru nilai 1 sampai 10. Lihat nilainya. 7. Orang pintar, tapi kalau 10 pintar banget. 9 udah seneng. Berapa nilainya? 9,5. Wow. Jadi orang kalau punya nilai 10 itu wah semuanya bangga. Tapi Anies kemarin nilai Prabowo 10 dari sekian. 111. Masih penting dapat nilai 10 kan? Coba kalau 11 dari 100. Tapi kenapa 10 sama 11 banyakkan 10? Karena 11 itu 1,1. Itu. Daripada 11 ini 10. Jadi 10 itu punya nilai yang lebih bagus. Semua kalau dapat nilai 10. Coba tolong dinilai, saya anggap 1 buat. Rata-rata berapa? Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah untuk beramal soleh pada hari-hari tersebut, yang mana Allah akan melipat gandakan pahalanya yang sangat besar. Para ikhwan sekalian, kita bersyukur sekarang kita berada di bulan mulia, di 10 hari bulan Dzulhijjah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. 10 hari inilah bulan di mana saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita melaksanakan haji di sana. Pada sibuk, nggak ada amalan selain untuk mendekatkan diri pada Allah, khususnya yang ibadah haji. Nah, kepengen gitu ya, Pak Is sudah haji ya? Mau ya? Mau. Umrah udah? Belum. Pak Rois udah umrah haji belum ya? Kalau udah umrah berarti besok kelasnya naik kelas haji. Amin. Bapak udah haji? Sudah ya? Udah. Alhamdulillah. Udah kemana nih bulan haji Pak? Udah ketemu bulan haji lah ya? Udah setiap tahun. Iya. Udah haji Pak?
tiap hari jahit itu ditabung, jangan buat beli bahan terus. Buat umroh. Pak Arif udah haji, Belum. umroh, Baru niat aja haji. hah? Baru niat aja haji. Baru niat ya. Sing penting niat dulu. Pak, udah haji. Bawa alat bekamnya ke Mekah. Buat nanti pulang bisa buat. Pak Yahya udah haji. Haji Yahya. Tetangga ya. Masih jatuh. Mas ini udah di umroh di Depok. Bapak udah haji Pak? Belum ya? Bapak? Mari kita bareng. Saya juga belum nanyain orang. Saya sedang berusaha mencukupi biaya. Saya minta doanya Pak Ikhwan, insya Allah bulan Agustus saya mau ikut rombongan umroh. Belum mampu haji ya umroh dulu lah, kelas 1 dulu. Satu PKS ya. Satu Kita kali dia ya akhirnya nanti. Bukannya haji dulu baru umroh. Iya, haji dulu baru umroh gitu ya. Iya, harusnya. Tapi ternyata tiket yang murahnya haji kecil baru haji besar. Para ikhwan sekalian, bulan haji bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'i wal watri. Wasyafa'i demi yang genap. Wal watri demi yang ganjil. Tadi saya plesetin mobil Jakarta ganjil genap. Berikutnya Allah bersumpah wasyaf'i wal watri dengan yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah yaumun nahr. Yang genap itu yaumun nahr. Hari apa? Nyembelih. Yang tadi berarti yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut juga yaumun nahr. Hari menyembelih. Adapun wal watri yang ganjil adalah hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 itu ganjil. Kenapa enggak wal watri wasyaf'i? Mundur. Ya Allah begitu intinya. Yang genap dulu baru yang ganjil. Kan tanggalnya 9 dulu baru 10 Pak. Tanggal 9 baru 10. Tanggal 9 dan 10 itu di dalam surat Wal-Fajr itu wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i demi hari yang genap yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, wal watri demi tanggal 9 yaitu wukuf di Arafah. Sedangkan kita yang tidak wukuf di sini saum Arafah. Siyamu yauma Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari wukuf. Itu adalah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari wukuf di Arafah, yaitu hari dimulainya ibadah haji. Dan tanggal 10 hari adalah hari mulai penyembelihan hewan kurban. Demi yang genap dan yang ganjil wa syafi' wal watri bisa juga dipahami bahwa yang genap itu makhluk Allah. Sedangkan yang ganjil yang dimaksud Allah. Jadi yang genap itu hambanya apa? Makhluknya. Sedangkan yang ganjil Allah. Allah itu ganjil. Innallaha witrun. Allah itu ganjil. Salat witir, salatnya ganjil, kalau dua bukan witir, itu salat genep. Jadi Allah itu ganjil. Yang dimaksud ganjil nggak ada padanannya. Dan Allah nggak perlu padanan, nggak perlu bersama yang lain, nggak perlu. Allah cukup sendiri. Qul huwallahu ahad. Nggak perlu yang lain. Kalau bapak sangat perlu. Di rumah perlu istri, taklim perlu rois, perlu ustadz.
Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk memerlukan yang lain, Allah nggak perlu. Nah, makhluknya ini disebut dengan genap, yang dimaksud berpasangan. Makhluk Allah itu selalu berpasangan, Pak Is ya. Kalau masih jomblo, pengen cari pasangan, udah punya pengen lagi. Waras. Pak Yahya itu Pak Yahya waras. Masa ngelihat yang bening-bening nggak mau. Masih cemen. Masih cemen. Pengen cari pasangan, artinya pengen digenapkan lagi. Sudah ganjil genap, ganjil lagi genap lagi. Menggenapkan artinya melengkapi. Ada siang, ada malam, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Selalu makhluk Allah itu ada yang besar, ada yang kecil, ada malam, ada siang. Selalu Allah itu menciptakan itu berpasang-pasangan. Kalau genap. Ganjil genap. Selalu genap. Kalau nggak ada pasangannya itu masalah. Jomblo dari dulu. Duda dari dulu. Janda dari dulu ganjil itu, Pak. Itu nggak sempurna. Itu nggak lengkap. Itu hidupnya kurang harmonis karena cuma sendiri. Kalau sendiri itu maka segalanya banyak kekurangan, ya kan? Memang Allah sudah fitrahkan manusia itu berjodoh-jodohan. Jadi kalau anak kita kepengen punya jodoh itu wajar. Yang tidak wajar cari jodohnya ngawur, melanggar syariat. Segera kalau kita punya anak sudah waktunya nikah, carikan jodohnya. Kata jodoh, ya muslim jodohnya muslimat, soleh jodohnya solehah, ya kan? Baik jodohnya yang baik, jangan baik di jodoh yang tidak baik. Ini orang tua gampang jodohin itu, ya kan? Bapak punya anak gadis solehah, cari yang soleh, jangan cari yang tidak soleh. Para ikhwan sekalian, makhluk Allah itu memang disediakan oleh berjodoh-jodohan. Itulah bedanya makhluk dengan Khalik. Nah, gitu. Allah selalu ahad. Wasyaf'i wal watri tadi ya. Demi yang genap dan yang ganjil. Allah dan hambanya. Begitu. Allah menciptakan segala-galanya. Maha bisa, maha pinter, alimun, maha pinter segala-galanya. Tidak ada yang melebihi pinternya dari Allah. Wallahu alimun, Allah maha alim. Ada manusia pinter banget, ya kan? Masih ada yang pinter lagi, Allah. Gak ada yang bisa mengungguli Allah. Ada orang yang bisa ngilang, dikejar ngilang. Ilmu apa itu? Ilmu ngilang. Itu maling kalau dikejar bisa ngilang itu sudah bagus. Kalau belum bisa ngilang, wah, badan bisa mengecil, Pak. Bolongan kecil bisa terobos. Itu sudah punya ilmu yang sudah tinggi. Dipegang merucut. Kalau pegang ya itu bercemen, itu maling yang tingkat ya. Sampai sudah 2 periode aja nggak ketahuan. Kalau alam bisa serempet. Kapan saja nanti Allah akan buka serapet-rapetnya apa? Lama-lama juga tercium. Jadi kejelekan itu lama-lama tercium. Tapi kenapa ya kebaikan nggak ketercium-cium? Itulah bedanya kebaikan dengan keburukan. Kalau kebaikan itu berpengaruhnya itu lama, tapi kejelekan berpengaruhnya cepet, ya kan? Cepet itu, ya kan Pak? Rajin sholat di sini, nggak pernah nyontoh, tapi begitu nggak rajin, orang ngomong mana-mana. Kenapa kejelekan kok gampang nyebar gitu ya? Jadi itu setan itu yang mengerjakan hal itu.
walayalin walaili idza yasr, dan malam apabila berlalu. Malam yang dimaksud adalah malam ketika jamaah haji sudah berlalu dari Arafah dan singgah di Muzdalifah, yang dimaksud itu. Jadi memang ayat ini ayat tentang melaksanakan haji. Dalam perjalanan menuju Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. Tadi saya tanya satu-satu, maksudnya ketika prosesi haji itu gimana? Itu pada wae orang pernah ke sana. Demikian Allah bersumpah dengan hari-hari dalam pelaksanaan ibadah haji untuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu besar maknanya dalam pandangan Allah. Jadi dari sekian banyak ibadah yang memiliki nilai terbesar itu ibadah haji. Ibadah haji itu juga ibadah yang menyatukan umat di dunia ini. Bisa satu di sana gitu. Menghadap kiblat yang sama, pakai baju yang sama, ya kan? Baca talbiyah lafadznya sama, sa'i ya sama, umrah yang sama, begitu. Itu menunjukkan bahwa syariat umat Islam itu ya berjamaah. Hendaknya orang pulang haji baiat, karena syariatnya itu melaksanakan Islam dengan berjamaah. Itu loh. Dan seluruh syariat semuanya juga disyariatkan dengan berjamaah. Sholat berjamaah, ibadah haji udah jelas. Saum mengawali dan mengakhiri harus berjamaah. Kalau enggak ya enggak sah. Siapa yang harus mengendalikan berjamaah? Imam. Tadi malam mau memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah. Siapa yang mutusin? Imam. Nah, ulil amri ya imam. Apabila imam sudah memutuskan, semua para ikhwan hatinya tenang, ya kan? Tapi kalau belum, Tanya-tanya. tadi malam itu jam 9, setengah 10 itu Arab Saudi belum ada dapat berita ru'yat. Tapi kita ada yang lihat. Bingung. Para ikhwan mendesak kepada imam, udah imam, nggak usah nunggu Arab Saudi. Melihat tadi. Yang penting kan sumuli ruyati wa abdul ruyati. Ada yang protes di musyawarah itu. Itu kan sumuli ruyati puasa. Ini kan bukan puasa, ini haji. Itu tadi malam bikin Debat. bikin cerdas otak sampai malam. Wah, di grup itu, sudah ditetapkan. Kan gitu ya. Imam jangan lama-lama, kasihan. Iwan-iwan yang puasa ini kan bulan haji. Bulan haji kan santai aja kan. Iya, tapi mungkin ada yang puasa dari tanggal 1 kan gitu. Haji juga ada hubungannya dengan puasa, yaitu puasa Arafah. Jadi nggak salah kalau sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, begitu. Haji itu juga saum, yaitu saum Arafah. Bagaimana tahu tanggal 9 kalau nggak tahu tanggal 1? Itu maksudnya. Para ikhwan sekalian, dengan demikian Allah SWT dengan bersumpah hari-hari dalam pelaksanaan ibadah haji untuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu besar maknanya dalam pandangan Allah. Hal itu karena ibadah haji itu mengingatkan manusia tentang adanya kematian. Apa hubungannya haji dengan kematian? Apa hubungannya? Kumpul di Arafah itu di padang mahsyar. Nanti kita akan dikumpulkan semuanya. Itu penduduk dunia kumpul di situ, latihan kumpul di Yaumil Mahsyar, latihannya ibadah haji. Tapi kalau umroh enggak ada wukuf di Arafah, enggak ada, ya kan? Haji aja. Dengan ingat kematian, manusia diharapkan berimannya kepada Allah semakin meningkat, takutnya kepada Allah semakin meningkat. Ayat ini juga bisa ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan hari-hari yang
terus silih berganti untuk menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa memelihara dan mengolah alam. Siang berganti malam, malam berganti siang. Adakah manusia yang membuat siang dan malam? Sepinter-pinternya manusia malah kepengen nggak ada malam, pengennya siang terus, bikin listrik bayar, pengen kerja terus, melek terus, ya kan? Nggak mampu tuh, nggak kuat. Memang Allah sudah ngasih fitrahnya ya malam itu tidur, ya kan? Wa ja'alna al-laila libasya wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan malam untuk istirahat. Maka kalau malam pasti ngantuk. Allah sudah takdirkan begitu. Dipaksa, didoping pakai kopi. Kopi yang paling hebat itu. Tetap aja. Pakai apa gitu ya? Cutting neck. Hah? Kerating daeng. Didoping. Iya, kalau yang ronda harus didoping karena namanya ronda nggak boleh tidur. Tapi ngantuk juga itu. Masa ya ada Iwan Cuma di Cilengsi itu. Wah, HP-nya hilang. Ada maling ngambil HP-nya tukang ronda. 3 orang tidur semua. HP-nya sini. Mana HP saya? HP saya juga hilang. 3 orang HP-nya hilang semua. Fakta ini. Cuma pembelajaran batu Batu kuasa. Nah itu nggak diomongin, cuma kasih tahu saya doang. Ustaz jangan ngomong-ngomong ya, karena Ustaz nanya tadi, kan saya telepon, kenapa, kemana HP-nya? Hilang tadi. Di mana hilangnya? Tempat ukhuwah. Bapak lagi ukhuwah hilang. Iya. Lah ukhuwah kerjanya ngapain? Jaga. Itu HP kan maksudnya buat doping ya kan? Dopingnya pakai HP sekarang Pak. Jangan ngantuk. Kembalikan tadi ya. Waja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan siang benderang untuk maisha, cari nafkah. Tidur sudah semalam tadi. Silakan cari nafkah. Seperandene sebegitu juga masih ada yang ngantuk siang itu. Saya ngajar, anak ngantuk. Kenapa kamu masih tidur gitu? Si ngantuk kan. Lelah mungkin ya. Tapi kan tidur siang itu nggak lama. Tapi kalau orang tidur malam itu lama kan, baru sebentar bangunin. Tapi kalau sudah jangan lupa nanti tolong bangunin ya, saya mau tidur sebentar aja. Mau ngapain? Mau kerja lagi. Memang kalau ciptakan siang hari itu untuk maisha, untuk jualan ya kan, untuk beraktivitas bekerja, untuk ke sana kemari. Tapi kenapa kalau ke Jawa cari mobil yang perjalanan malam? biar tidur. Bisa tidur. Biar nggak panas. Cuman kasihan supirnya nggak tidur. Kemarin saya ke Lampung carinya malam biar nggak panas. Jadi di sini ada yang meninggal, di sana ada yang meninggal. Ustadz Mukhlasin dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala guru kita. Jadi saya datang ke sana karena ustadz saya meninggal ya, saya takziah. Namanya nggak Kasim. Hah? Namanya nggak Kasim. Enggak ya? Sering. Ustadz Mukhlasin di rumahnya pinggir jalan itu. Di sini kan ada yang Cilodong apa yang meninggal ya. Nah, pas Pak Yangas itu sebelumnya ada di sono. Saya datang ke sono, Iman ini ke sini. Nah, perjalanan malam itu tadi cerita perjalanan malam. Jam 3 udah nyampe sana. Jalan tol. Tolnya sekarang udah Enak. 1 jam doang, keluar kapal mau ke Natar. Tol cuma 1 jam. Dulu mau 3 sampai 4 jam. Iya. Iya itu, tapi 150.000. Lebih cepet. 2:30 udah nyampe. Gerimis. Cepet sekarang ya. Kapal juga lenggang kok. Itu berapa tempat tidur buat kita sendiri. Gimana ya kan? Bukan lebaran. Kalau lebaran pet-petan ya. Makanya kalau ke Lampung jangan lebaran. Hari biasa aja. Serem deh kelihatannya. Apa? Serem deh kepala. Iya. Walayalin asri tadi saya tenangkan.
Ayat ini juga ditafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan hari yang terus silih berganti untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan malam dan siang. Ikhtilaful laili wan nahar, bergantinya malam dan siang. Nikmat enggak, Pak? Ngantuk nikmat enggak? Melek nikmat enggak? Jadi kenikmatannya itu di ngantuk itu. Wih, kamu jangan ganggu orang ngantuk, itu nikmat tahu. Senikmat-nikmatnya ya itu ngantuk. Iya kan? Untuk mulai dari pengen ngantuk gak bisa tidur, minta dipijit. Yang mijit ngantuk. Bila sudah tiba waktunya, yaitu hari kiamat, selesailah sudah nih. Jadi mesinnya bumi ini, itu mesin, ya kayak apa itu? Seputaran. Jadi ada mesinnya ini ya. Berputar kan ada mesinnya. Allah. Ini nanti akan Allah Subhanahu wa taala berhentiin. Kayak apa nanti kalau dunia ini berhenti, mesinnya dimatiin gitu, off gitu. Wah, celok. Gitu. Kaget semua ya. Ia Maha Kuasa pula menghancurkan dan menghidupkan kembali. Segini gedenya oleh Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lah manusia waktu itu gimana? Hal ataka hadithul ghasyah. Apa sudah datang kepada kamu informasi tentang hari kiamat tiap hari? Tapi kamu kenapa enggak percaya? Ya kan? Sibuk orang bertanya, amma yatasaalun. Anil wabail azim. Pada penanya, kenapa nanya apa? Enggak nanya itu, jangan kiamat. Udah terus bekerja, jangan kiamat masih lama, gitu kan? Enggak mau datang kiamat, ya kan? Manusia hidup enggak mau datang kiamat, enggak mau kan? Kiamat itu simbol kerusakan. Wah, kiamat ini rumah tangga kita. Kiamat itu berhentinya segala macam. Tapi kiamat itu ada dua, Pak. Kiamat sugro sama kiamat kubro. Kiamat sugro ya bapak mati, kiamat sendiri. Nanti kiamat kubro matinya bareng, nggak ada lagi yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap hari kiamat. Ada yang meninggal kemarin itu yang gantian. Ya kalau bareng nanti yang ngurus siapa? Iya. Ikhwan di Depok mati bareng. Waduh, bukan. Ketika mati nggak ada yang ngurus jenazah. Amir jenazah ikut mati. Piye iki? Allah itu maha itu ya. Kenapa matinya kok gantian? Ya supaya nanti yang jenazah ada yang ngurus. Ya kalau bareng ya nanti siap-siap mati semua. Tapi memang orang-orang dulu itu siap mati, Pak. Di rumah sudah siap mori. Bahkan sudah siap tempat kuburannya mbah saya itu. Bapak saya udah nyiapin, nanti kalau saya mati kubur di sini, sudah siap morinya. Masih cerita, masih ketawa-ketawa begitu. Cerita sama cucunya, nanti ya kalau saya mati jangan dikubur di mana-mana di sini. Para ikhwan udah begitu belum? Udah siap mati begitu. Siap enggak siap datang kematian. Jadi ayat ini walaili idza yasri, apabila malam berlanjut ganti siang. Hal fi dzalika qasamun lidzikr. Sumpah mana lagi yang lebih tinggi dari sumpah yang ini? Menunjukkan Allah itu Maha Kuasa, tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Para ikhwan sekalian, hubungannya dengan ayat ini, kita di hari-hari yang 10 ini, bagi yang ibadah haji, mereka mendapat tugas untuk melaksanakan mengisi 10 hari di bulan haji. Kita di sini juga diminta untuk melaksanakan ibadah 10 hari ini, pahalanya ditingkatkan, beramal soleh lah. Nanti pahalanya melebihi pahala di bulan yang lain, bahkan menghapus
menghapus dosa selama setahun. Misalnya ada hadis siyamu yauma arafata, puasa di hari Arafah tanggal 10 Zulhijjah, nanti hari Kamis jatuhnya. Tanggal 9. Hari Arafah itu orang kumpul di padang Arafah yang tadi yaumil mahsyar tadi. Ayyukaffiru sanatal lati qablahu, akan menghapus dosa setahun yang lalu. Wasanatul lati ba'dahu, dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan akan datang. Setiap tahun kita puasa Arafah, setiap tahun juga diampuni dosanya. Kepengen nggak Pak Ridwan? Kepengen. Artinya pahala puasa sehari saja dapat mengampuni dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Ahli tafsir saling berselisih pendapat, yang dimaksud setahun yang sudah lewat itu apa? Ya, hari-hari yang kita lalui diampuni dosanya. Tapi saya nggak paham bagaimana setahun yang akan datang. Emangnya umur kita sampai ke sono? Maksudnya apa Pak? Allah mengampuni dosa setahun yang akan datang. Dosa yang belum kita kerjakan sudah diampuni. Belum dikerjakan sudah diampuni. Apa maksudnya? Juga kasih sayang Allah. Orang nggak berbuat dosa kok diampuni. Kalau sudah berbuat diampuni, ini belum berbuat. Artinya Allah menjaga kita untuk tidak melakukan perbuatan jahat dan dimudahkan berbuat yang baik. Itu maksudnya tahun yang akan datang, maksudnya waktu yang akan datang. Selalu dengan puasa tadi mendorong kita untuk selalu beramal soleh. Itu maksudnya. Ya yang diampuni ya yang sudah lewat, yang akan datang ya nggak bisa diampuni. Yang dimaksud Allah menjaga kita untuk berhati-hati, kita jadi bisa berhati-hati, tidak terjerumus, tidak mudah digoda setan, gitu loh. Itu maksudnya. Cuma sehari saja bisa menangkal godaan setan. Masya Allah. Berarti apa? Pahalanya sangat besar. Karena berada di 10 di bulan yang mulia, di bulan Zulhijjah. Nah, ini para ikhwan sekalian, amalannya yang paling tinggi pada waktu itu di tanggal 9 yaitu berpuasa. Kemudian para ikhwan sekalian, di tanggal 10 itu nanti kita disunahkan di sini untuk sholat Idul Adha. Dan para ikhwan itu sudah siap-siap mau sholat Idul Adha sejak sekarang. Udah Dzulhijjah gitu. Dan disyariatkan juga untuk menyembelih kurban. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adami min amali yaumin nakhri ahabu ilallahi min ihraqid dammi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adfaliha wa anad-dama la yaqa'u minallahi bimakani qabla an yaqa'a minal ardi fatiku biha nafsan." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai pada hari Idul Adha selain menyembelih kurban. Artinya ini kita disyariatkan untuk berkurban. Amalan yang paling mulia di tanggal 10 yaitu kurban. Di tanggal 9 puasa Arafah, di tanggal 10 nyembelih kurban. Belum sholatnya sih. Sholatnya juga masuk. Sudah, sholatnya sudah. Sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya muncul, dengan kukunya, dengan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban lebih dahulu jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum ia menginjak ke bumi. Nanti pada hari kiamat kita akan dibangunkan dari kubur. Di depan kita sudah ada darah hewan kurban di depan kita, mendahului kita.
Karena dulu kita berkurban. Apa maksudnya? Pahalanya mendahului kita. Sebelum kita menginjak kaki ketika kita bangun dari kubur. Itu artinya betapa besarnya pahala berkurban. Nah, jangan disia-siakan. Tahun ini marilah berkurban para ikhwan sekalian. Mumpung masih ada waktu untuk menyiapkan kurban. Alhamdulillah sudah beli 1 ekor ya kan. Sapi 1 ekor, kambing 1 ekor, ya kan? Itu ganjil. Kenapa? Dua. Kita dapat ganjil, belum dapat genep ini. Masih ngumpulin biar genep. Wasyafi wal watri. Misal pertama nanti. Hah? Misal nanti. Senengnya yang genep kan? Kalau genep kan ya bisa mencukupi semua. Kalau ganjil ya paling kok cuma segini orangnya. Ya kan? Digenepin lah gitu. Nanti Pak Arif, mari kita genepin. Biar cukup 1 ekor lagi. Bilangnya dilengkapin, Ustaz. Kamu sih gak ikut taklim tadi malam. Gitu. Nanti pada hari kiamat itu tanduknya, kukunya, apalagi bulunya. Maksudnya bukan fisiknya, bukan pahalanya. Begitu yang dimaksud gitu. Apa yang julukruk, sapinya tepung. Iki biyen sapimu sing disembelih, iki biyen wedhusmu. Kambing kamu Pak Is nih. Enggak begitu pahalanya. Seluruh tubuhnya itu membawa pahala. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak akan sampai kepada Allah darahnya, enggak akan sampai kepada Allah dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ketakwaannya, pahalanya. Surat Al-Hajj 37 itu latar belakangnya dulu para sahabat ketika nyembelih itu darahnya Pak diusap-usap ke dinding Ka'bah. Sehingga kalau habis Idul Adha itu Ka'bah itu dicat merah. Wow, bau enggak itu? Catnya pakai darah. Lah 1 orang 1 ekor, lah kalau 1000 orang, ya amis. Darahnya itu dilaburkan ke tembok. Nah, dagingnya dibagi-bagi untuk patung yang di dekat Ka'bah 360 patung dikasih daging. Mubazir enggak? Dimakan apa? Semut. Dimakan apa? Belatung. Itu dulu untuk nenek moyangnya. Begitu di zaman dulu. Sekarang ya rebutan. Turunlah ayat itu. Jadi maksudnya biar darahnya nyampe kepada Allah, dagingnya nyampe kepada Allah, bulunya nyampe kepada Allah. Enggak nyampe. Yang nyampe takwanya. Artinya bukti takwa kepada Allah di tanggal 10 Dzulhijjah itu dibuktikan dengan kurban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Pak Is takwa belum? Sudah, buktinya kurban. Punya rezeki kurban, berarti takwa. Punya rezeki cukup untuk beli daging, beli untuk nyembelih, enggak kurban, belum takwa. Belum. Jadi takwa pada hari itu ya kurban gitu. Pengen bertakwa, kurban. Saya ini orang miskin, ya kan? Kurban itu buat orang kaya. Emangnya kamu bisa kaya? Gimana mau kaya? Nabung aja diambil terus. Kalau pengen kaya, nabung jangan diambilin, Pak. Jangan diambilin. 10 hari dibuka, ya. Buat bayar utang, ya enggak kaya-kaya. Kalau pengen kaya, tabungannya jangan diambil. Kumpulin terus. Nanti Idul Adha, beli buat kurban. Jadi orang kaya. Jadi kurban tidak harus orang kaya, Pak. Tetapi orang yang punya takwa. Nah, iya, banyak orang miskin bisa kok. Dengan apa? Nyicil tiap hari. Uang maksaknya itu dipotongin tiap hari. Istrinya Pak Is laporan bulan Dzulqa'dah, besok bulan Dzulhijjah. Ini saya nabung tiap hari ini
Emang kamu nabung? Iya. Ya saya kalau ngomong ya nanti diambil. Jadi istrinya nabung dari nafkahnya suaminya diem-diem. Boleh ternyata ya. Dikurangi kan buat nabung. Begitu. Maksudnya mari kita ajarin keluarga kita nabung untuk kurban. Begitu. Demikian para ikhwan sekalian, mari kita gunakan waktu-waktu 10 hari ini selain untuk berkurban, untuk Idul Adha, mari banyak istighfar. Wa dzkurullaha katsira. Ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Yang khusus sudah tadi, yang umum banyak baca Quran. Kalau Ramadan kemarin saya dengan Pak Ahya ketinggalan terus saya. Pak Ahya udah 3 juz, saya baru 1 juz, ya kan? Kenapa di bulan Dzulhijjah kok kenapa nggak nyalip? Mungkin nggak tahu kalau bulan Dzulhijjah itu juga pahalanya dilipat gandakan. Bacalah Al-Quran setiap hari, nggak usahlah khatam-khatam, yang penting terus-terusan. Khatam nomor 2 yang penting baca, banyak istighfar, banyak mendoakan orang tua, mendoakan para ikhwan, mendoakan rois, dikuatkan oleh Allah dalam memimpin umat, doakan tetangga, doakan istri, doakan anak kita doakan biar pintar, biar soleh, begitu. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaknya beristighfar, banyak-banyaklah bersodakoh. Nah, mumpung hari-hari ini dilipat gandakan pahalanya, berbuat baiklah, beramal solehlah. Itulah para ikhwan sekalian. Bentuk amal soleh banyak sekali. Ada yang umum, ada yang khusus. Khususnya yang haji di sana, khususnya yang di sini. Dan kita juga banyak kesempatan untuk sholat 5 waktu di 10 hari ini. Mari kita jaga, jangan sampai masbuk, jangan sampai ketinggalan. Sholat malam di 10 hari ini, mari kita jaga. Bukan berarti nanti kesananya enggak. Memang Allah tuh membuat motivasi dengan begitu. Maksudnya biar 10 kedua itu seperti ini, ketemu lagi 10 yang pertama lagi. Jadi maksudnya terus menerus sampai kita husnul. Mudah-mudahan akhir hayat kita ini dengan amal soleh kita mengantarkan husnul khotimah. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.